Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fitri Nuraini, MPD, selaku dosen pengampu pembelajaran biologi dan bumi antariksa, dan teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Teh Amalia Putri dengan NIM 2006523. Yang kedua ada Teh Magfira Salsabila dengan NIM 2000638. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Nanda Ditya Putri dengan NIM 2000648. Dan yang terakhir ada Kang Jidan dengan NIM 2008750. Di sini kami mengambil dari kelas 4 dengan tema 3 yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup, dan subtema 1 dengan judul Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku, terdapat pada pembelajaran 3. Selanjutnya ada kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Ada nomor 1.1 di mana bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan dan menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengalaman ajaran agama yang dianut. Selanjutnya ada 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah dan berdiskusi. Selanjutnya ada 3.1 yaitu menjelaskan bentuk luar tumbuhan serta fungsi. Dan yang terakhir ada 4.1 menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar tumbuh serta fungsinya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian luar tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Akar dibedakan menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang mampu menyimpan berbagai macam bahan makanan yang berasal dari proses penyerapan sari-sari, unsur hara, dan air. Contoh tanaman akar tunggang yaitu pohon beringin, mangga, kacang hijau, wortel, dan lain sebagainya. Sedangkan akar serabut berfungsi sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh dengan kokoh. Contoh tanaman akar serabut yaitu pohon pisang, rumput, jagung, bawang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
Selanjutnya daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bentuk daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda. Pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya menyirip, seperti pada daun mangga dan nangka. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya sejajar, seperti pada jenis rumput-rumputan. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian-bagian bunga terdiri dari yang pertama tangkai untuk menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian ada kelopak sebagai pembungkus bunga sebelum mekar. Kemudian mahkota sebagai perhiasan yang menentukan keindahan bunga. Kemudian benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan, dan yang terakhir putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Ketika putik dan benang sari bertemu, terjadi penyerbukan yang dapat menghasilkan buah. Proses penyerbukan ini dapat dibantu oleh air, angin, dan juga serangga. Baik, selanjutnya buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Buah juga dapat dimakan langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Buah yang biasa kita makan biasanya adalah daging buahnya. Selanjutnya biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi atas penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut dengan monokotil, dan biji yang berkeping 2 disebut dengan dikotil. Tumbuhan monokotil tidak akan mengalami pembelahan saat berkecambah, sementara tumbuhan dikotil akan membelah menjadi 2 saat berkecambahan. Dan pada berkas pengangkat terdapat perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkut umumnya tersebar di seluruh batang tanpa susunan khusus. Sementara berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil umumnya teratur membentuk cincin dan melingkar.